Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi calon ASN tahun 2023. Dalam video kali ini, admin akan menyampaikan trik cepat dan tepat menjawab soal-soal observasi, terutama soal-soal untuk pelamar P2 maupun pelamar P3, khususnya untuk guru. Yang pertama, kisi-kisi dari penilaian kesesuaian. Yang pertama adalah kisi-kisinya adalah kerja yang berorientasi pelayanan. Kemudian kerja yang memiliki komitmen. Yang ketiga adalah kerja yang saling bekerja sama dalam satu lingkungan maupun di luar lingkungan. Kerja yang saling sinergi dengan kepemimpinan yang baik. Langsung saja pada soal. Di sini ada soal. Guru mengadakan penilaian dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup berbagai aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Hal itu adalah prinsip penilaian apa? Yang A adalah beracuan pada kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan pada kriteria dan sistematis. Yang C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Jawabannya adalah A. Beracuan pada kriteria yang menyeluruh. Soal yang kedua, penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat berbagai jenis produk dan seni, produk teknologi dan seni adalah penilaian produk. Jawabannya adalah B. Soal yang ketiga, perhatikan teknik-teknik penilaian berikut ini. Yang pertama, observasi, pertanyaan langsung, laporan tertulis, laporan diri, tes tertulis. Teknik penilaian sikap yang tepat adalah, jawabannya adalah C. Penilaian observasi, kemudian pertanyaan langsung, dan laporan diri. Soal nomor 4. Ketika menyusun instrumen penilaian tertulis, guru harus memperhatikan berbagai hal sebagai berikut, kecuali. Ingat ada kata kecuali. Maka untuk menyusun instrumen, materi iya, bahasa iya, relevansi tidak, kaidah iya. Berarti jawabannya adalah relevansi. Soal nomor 5. Seorang orang tua peserta didik, yaitu Pak Darto, mendatangi sekolah untuk klarifikasi terkait nilai anak yang tidak sesuai dengan harapan dari Pak Darto. Sedangkan anak Pak Darto terkenal sebagai siswa yang cerdas sejak kecil, tetapi nilainya kali ini justru rendah. Sambil marah, Pak Darto mendatangi Dina sebagai guru wali kelas anaknya. Lalu Dina sebagai wali kelas memperlihatkan semua data perolehan nilai dari siswa di kelasnya, termasuk anak Pak Darto. Setelah melihat dengan data dengan mata kepala sendiri, barulah Pak Darto paham dan meminta maaf pada Dina. Dengan demikian, guru yang bernama Dina telah menerapkan prinsip-prinsip penilaian A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Sistematis, D. Adil. Jawabannya adalah akuntabel. Soal nomor 6. Saat melakukan penilaian harian, guru membagi kelas ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama mengerjakan soal 1 sampai 10, sedangkan kelompok kedua mengerjakan soal 11 sampai 20. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip penilaian
A. Adil, B. Objektif, C. Terpadu, D. Terbuka. Jawabannya adalah adil. Soal nomor 7. Peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah adalah sebagai berikut. Kecuali. Berarti ini yang salah. Kita cari jawabannya. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pembiasaan harian, mingguan, bulanan, semester, kegiatan rutin, membaca 5 menit sebelum pelajaran. Ini bagus. Menyediakan ruang baca untuk peserta didik, tenaga pendidik maupun pendidik. Ini bagus. Kemudian mendorong terbentuknya ruang baca outdoor yang nyaman. Benar. D. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan literasi pendidikan dan pendidik. Ya, jawabannya adalah yang D. Karena ini bukan bagian dari peran dari pelaksanaan literasi. 8. Perilaku peserta didik yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian dalam mata pelajaran adalah yang pertama kompetensi inti, salah. Kemudian standar SKL kompetensi lulusan, salah. Indikator, benar. Standar isi, salah. Jawabannya adalah indikator. 9. Salah satu tahapan dalam siklus PTK, penilaian tindakan kelas, adalah menyusun langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin dihadapi pada saat pembelajaran dilaksanakan. Tahapan ini mencakup segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan PTK, mulai dari materi ajar, rencana pengajaran, metode atau teknik mengajar, serta instrumen observasi. Tahapan ini adalah, jawabannya apa? Jawabannya adalah tahapan planning. Soal 10 terakhir. Setiap guru akan menghadapi permasalahan di kelas saat pembelajaran. Maka dari itu sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Salah satu cara yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh guru dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran adalah, yang pertama adalah meminta solusi ke kepala sekolah. Ini bukan, kurang tepat. Mendatangi konsultan sangat kurang tepat. Melakukan classroom action research, melaksanakan penelitian tindak kelas. Iya, masuk akal. Menemui orang tua, ini juga tidak terlalu bagus. Jawabannya adalah melakukan classroom action research, melakukan penelitian tindakan kelas. Cukup sekian untuk soal-soal yang saya buat. Jangan lupa untuk teman-teman, semoga yang melaksanakan tes SNMP3K mendapatkan bisa menjawab dengan bagus dan tepat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.